Langsung saja ya teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan proses pemupukan ulang dengan cara ditugal ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Bagaimana untuk penjelasan pemupukan tugal agar tanaman cabai kita yang meskipun usianya ini hampir genap 17 bulan ya teman-teman, tetapi secara kualitas buah ya teman-teman, bisa teman-teman simak. Ini di usia 17 bulan buahnya masih banyak ya teman-teman. Bisa teman-teman simak. Jadi agar kita mempertahankan bobot buah senantiasa selalu baik ya teman-teman, terlebih karena memang usia tanaman kita sudah tua, maka kita perlu melakukan proses perawatan sesuai yang telah saya anjurkan pada video sebelumnya dengan menyepray menggunakan POC atau pupuk organik cair. Dan kita akan melakukan proses penugalan sebagaimana yang telah saya jelaskan beberapa kali. Dengan konsep yang saya lakukan adalah 21 ya teman-teman. Artinya di 21 itu adalah 1 kali dikocor, 1 kali dikocor, kemudian yang ketiga kalinya adalah ditugal ya teman-teman. Nah, untuk proses penugalan ini ketika memang proses atau pertumbuhan tanaman cabai yang kita miliki sudah tinggi seperti ini ya teman-teman, maka kita tidak perlu khawatir dengan keadaan overdosis terhadap pupuk ketika melakukan proses penugalan ya teman-teman. Dan kemudian pupuknya apa sih Bang untuk melakukan proses penugalan ketika tanaman cabai kita usianya sudah lanjut seperti ini ya. Nah, saya menggunakan ini ya teman-teman. Ini adalah pupuk NPK 1616 merek Tawon ya teman-teman. Dan memang untuk jenis pupuk NPK 16 itu di pasaran ada yang palsu dan kemudian ada yang asli ya teman-teman. Hati-hati dengan teman-teman yang suka membeli pupuk, terlebih pupuk itu dibeli secara daring ya teman-teman atau secara online. Maka kualitas pupuk tersebut bisa teman-teman simak cara membedakan antara pupuk NPK yang asli dengan yang palsu itu pada video saya sebelumnya ya teman-teman. Nanti saya akan sematkan untuk link video cara membedakan pupuk NPK Mutiara asli dengan pupuk NPK yang palsu ya teman-teman. Kemudian bisa teman-teman simak, ini usia tanaman cabai 17 bulan tetapi dahannya seperti ini. Ini tanpa memotong pucuk ya teman-teman. Artinya setiap kali saya melakukan proses penanaman cabai, saya tidak pernah melakukan potong pucuk, terlebih untuk tanaman cabai yang buahnya tegak seperti ini ya. Teman-teman bisa mengikuti cara saya ketika melakukan proses penanaman cabai yang berbuah tegak seperti ini, tidak melakukan potong pucuk, kecuali teman-teman ingin menanam tanaman cabai yang berbuah merunduk ya teman-teman, itu silahkan dipotong pucuk. Untuk alasannya bisa disimak pada video sebelumnya, kenapa tidak melakukan proses potong pucuk dan perbedaan antara tanaman cabai yang dipotong pucuk dengan tanaman cabai yang tidak dipotong pucuk ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mengaplikasikan. Nah, ini ya teman-teman. Tidak usah terlalu banyak ya, segini sudah cukup atau 1 sendok teh sudah cukup ketika kita melakukan proses penugalan ulang pada tanaman cabai yang kita miliki ya teman-teman. Ini kita langsung masukkan seperti ini. Kenapa sih Bang harus ditugal seperti ini? Karena konsep yang saya lakukan adalah tidak menggunakan mulsa, sehingga kita melakukan pelubangan seperti ini tujuannya adalah ketika ada hujan besar, ini dia tidak ke bawah air ya, untuk pupuknya tidak terbawa air, sehingga akar itu menyerap dengan maksimal pupuk yang kita berikan ya teman-teman. Itu tujuan daripada pelubangan ini. Dan kemudian untuk jaraknya ya teman-teman, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa jarak dari batang ke lubang pemupukan ini ya teman-teman, itu adalah 15 untuk tanaman cabai di fase vegetatif. Artinya ketika tanaman cabai kita itu belum masuk ke masa pembuahan, itu 15 cm dari pohon. Nah, maka ketika cabai tersebut menjelang fase generatif atau fase pembuahan, silahkan teman-teman kurangi dari 15 ke 10 ke 5 ya teman-teman. Ini 5 cm ya teman-teman. Ini 5 cm karena memang batangnya sudah kuat, sehingga untuk melakukan proses penugalannya pun dekat
seperti ini, 5 cm seperti ini tidak masalah ya teman-teman. Tujuannya ketika fase vegetatif itu kita memberikan jarak yang 15 cm itu agak jauh. Tujuannya adalah ketika terlalu dekat maka tanaman cabai di fase vegetatif itu cenderung dia akan di sini terdapat cincin atau genteng ya teman-teman. Sehingga tanaman cabai itu membusuk. Itulah alasan para petani kenapa ketika setelah melakukan proses pemupukan tanaman cabai itu banyak yang layu, banyak yang mati ya teman-teman. Karena memang mereka menggunakan jarak tanam itu tidak dengan aturan. Sehingga ketika setelah melakukan proses pemupukan itu terjadi, yang ada adalah tanaman cabai kita itu menjadi layu dan mati ya teman-teman. Itu alasannya. Dan ketika melakukan proses pengocoran pun itu dosis selalu kita jelaskan ya. Selalu saya jelaskan pada video-video sebelumnya bahwa ketika kita melakukan proses pengocoran, maka dosisnya bisa teman-teman simak pada video saya sebelumnya. Untuk dosis di fase vegetatif itu seperti apa, dan untuk dosis pengocoran di fase generatif itu seperti apa, silahkan teman-teman simak pada video-video saya sebelumnya. Sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu itu sudah saya jelaskan. Dan video saya itu untuk proses pemupukannya sudah hampir dilihat 150.000 kali ya teman-teman untuk proses pemupukannya. Dan alhamdulillah bagi mereka yang telah mengikuti cara untuk proses pemupukan yang telah saya lakukan, ya berhasil ya teman-teman. Banyak yang DM, banyak yang japri katanya, Bang terima kasih dengan cara pemupukan yang saya lakukan, sangat menginspirasi sekali. Dan untuk para petani di seluruh Nusantara yang telah mengikuti channel saya baik dalam proses budidaya tanaman terong ataupun tanaman cabai, mereka alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Memang sengaja pengalaman ini saya berikan setiap kali saya melakukan proses baik pemupukan atau perawatan pada tanaman cabai ya teman-teman. Baiklah, saya akan melakukan proses pemupukan sampai selesai. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Dan jika bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap kali saya update video tentang tata cara bagaimana kita melakukan proses penanaman horti ya teman-teman, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat, dan tentunya ilmunya dapat dirasakan bagi para petani, khususnya para petani pemula di seluruh Nusantara ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.